Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan sesudah Yesus bangkit dari kuburan hari yang ketiga, di mana Tuhan Yesus memberikan atau menunjukkan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 28. Tetapi saya bacakan hanya ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan tentang iman Thomas, salah satu rasul, murid di antara 12 murid Tuhan Yesus, di mana waktu itu Yesus datang ke tengah-tengah kumpulan rasul-rasul sesudah 8 hari. Karena hari pertama Yesus bangkit dari kuburan, Thomas tidak melihat Yesus sudah bangkit dari kuburan, sehingga dia tidak percaya. Waktu rasul-rasul memberitahu kepada Thomas bahwa guru sudah hidup, sudah bangkit dari kematian, tapi Thomas menjawab, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat dan jariku aku masukkan ke bekas lubang paku di tangannya atau di lambungnya." Sehingga hari ke-8 itu, waktu berkumpul rasul-rasul, Yesus datang dan Thomas ada pada waktu itu. Maka Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, cucukkanlah jarimu ke lambungku." Maka Thomas mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, sehingga Thomas berkata, "Tuhanku dan Allahku." Maka Thomas percaya sesudah dia melihat Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka Yesus menegur Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Kita semua tidak melihat Yesus dengan mata, tetapi kita percaya sesudah kita mendengar firman Tuhan, mendengar Injil. Karena iman itu timbul karena mendengar firman Allah. Di dalam Roma berkata, setiap orang yang mendengar firman Allah, maka dia beriman. Dan kalau banyak kita mendengar firman, maka iman kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Karena makanan rohani kita adalah firman Allah. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Sehingga kita bersyukur mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus yang sudah datang dari surga ke bumi, dia mati dan dia bangkit untuk kita. Dan sesudah 40 hari dia melayani sesudah bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia menyediakan surga bagi kita yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh melakukan segala firman Allah. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus, iblis pun percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukannya.
sehingga hanya percaya di mulut, di ucapan. Tetapi yang dimaksud Yesus, percaya saja, artinya percaya dengan ucapan dan perbuatan. Karena Yakobus berkata, seperti Abraham, nenek moyang kita, percaya dan perbuatan, maka itulah yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, banyak contoh yang kita melihat yang percaya sungguh-sungguh dan berbuat. Seperti contoh di mana yang buta Bartolomeus, waktu dia mendengar bahwa Yesus lewat, maka dia berseru, memanggil nama Yesus, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Dia percaya dengan ucapan dan perbuatan. Murid-murid berkata supaya orang buta ini diam, tetapi Bartolomeus tidak mau diam, karena dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus ada dan sanggup menyembuhkan sakit butanya. Sehingga dia makin kuat berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya kalau makin banyak masalah persoalan yang kita hadapi, kita sudah berdoa dengan iman, kita sudah berdoa dengan percaya sungguh-sungguh. Kalau belum terjawab atau ada yang menghalangi, kita jangan berhenti, teruskan, karena nanti waktunya Tuhan akan menjawab. Sehingga Bartolomeus makin berseru, berteriak dengan sekuat-kuatnya, dengan iman yang sungguh-sungguh. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, panggil dia, panggil Bartolomeus yang buta itu. Sehingga dipanggillah. Maka Yesus berkata, apa yang aku perbuat untukmu, apa yang perlu aku bantu untukmu, hei Bartolomeus, guru, supaya mataku bisa melihat, supaya mataku celik. Maka Yesus berkata, jadilah menurut imanmu, jadilah menurut perkataanmu, jadilah menurut kepercayaanmu. Maka saat itu juga Bartolomeus sembuh total, melihat. Jadi sebab itulah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apapun yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya saja, pasti yang kita doakan itu nanti Tuhan mendengar. Seperti kata Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Percaya apa yang kita minta itu telah Tuhan dengar. Jadi jangan bimbang, jangan khawatir. Tetapi dalam ayat 25-26-nya, segala dosa-dosa kita harus diampuni Tuhan dulu. Harus ada dulu pengakuan dosa. Harus ada pemberesan dulu dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Bukan Tuhan tidak mendengar, bukan tangan Tuhan pendek untuk membantu kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi kejahatan, tetapi dosa, itulah yang menghalangi, maka doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya apa kata firman Allah. Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal 17 bahwa Dia melindungi kita, bahwa Dia menjaga kita, bahwa Dia memelihara kita. Jadi kita percaya sungguh-sungguh, janji Tuhan pasti terjadi bagi kita yang percaya sungguh-sungguh. Waktunya cepat atau lambat, itu terserah Tuhan, tapi pasti terjadi. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus menegur murid-murid waktu Yesus menyuruh murid-murid berdoa berdua-dua, mendoakan orang sakit.
waktu mereka menghadapi sakit ayan, sakit gila babi, sehingga iman mereka kurang percaya, sehingga waktu mereka mendoakan orang sakit ayan itu tidak sembuh karena kurang percaya. Jadi apapun yang kita doakan, kalau kurang percaya, memang gagal, tidak terjadi. Maka Yesus menegur di dalam ayat 21 dalam Matius pasal 17 ayat 21, hanya dengan berdoa dan berpuasa maka terjadilah mujizat, sakit ayan sembuh. Jadi waktu itu rasul-rasul belum pernah berdoa puasa, karena Tuhan Yesus pernah berkata, selama masih ada mempelai itu, mempelai laki-laki Yesus, mempelai perempuan anak-anak Tuhan, rasul-rasul, maka mereka tidak perlu berdoa dan berpuasa. Tetapi nanti sesudah Yesus naik ke surga, maka rasul-rasul mulai berdoa dan berpuasa. Sehingga banyak orang, kalau dia khawatir, dia kurang percaya, dia tidak beriman, tetapi dengan dia berdoa dan berpuasa yang sungguh-sungguh, pengakuan dosa dengan rendah hati, dengan tulus, maka dosa-dosanya diampuni dan imannya bertumbuh, hidup, dan doanya berhasil. Contoh bagaimana Esther berdoa puasa 3 hari 3 malam supaya bangsa Israel, orang Yahudi, diselamatkan dari seluruh dunia. Oleh karena Jenderal Haman yang mau membunuh orang-orang Israel semua pada waktu itu, waktu kerajaan Raja Ahasuerus. Tetapi dengan berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam, maka selamatlah semua orang Yahudi seluruh dunia. Banyak contoh. Yunus berdoa puasa di perut ikan, sehingga ikan tidak tahan, maka dimuntahkanlah Yunus dari perut ikan. Dan waktu Yunus pergi ke Niniwe, menyampaikan firman Allah harus dengan berdoa puasa, sehingga dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang jahat, pembunuhan, kenajisan, menyembah berhala, sehingga Tuhan menarik murkanya, maka Tuhan mengampuni dosa-dosanya orang Niniwe, sehingga mereka berdoa puasa. Bukan hanya manusia, orang dewasa, orang kecil, bahkan binatang juga ikut berdoa puasa, ikut berpuasa, sehingga Tuhan memberkati, menyelamatkan 120.000 orang Niniwe. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada akhir-akhir ini berdoa puasa, tidak dijawab Tuhan doanya, dia kurang percaya karena dia doa puasa yang salah. Di dalam Yesaya berkata, ada doa puasa yang salah. Mereka doa puasa, tetapi mereka berkelahi, mereka mengurus urusan pekerjaan daging, mereka banyak melakukan dosa, sehingga doa puasanya itu gagal. Sehingga doa puasa kita harus yang benar. Rasul-rasul banyak doa puasa. Dalam Kisah Rasul pasal 13, waktu Paulus dan Barnabas pergi memberitakan Injil, mereka berdoa puasa dulu, maka terjadilah banyak mujizat. Jadi di akhir zaman ini kita harus banyak doa puasa yang benar, yang sungguh-sungguh pengampunan dosa. Tidak ada sakit hati sama orang lain, tidak ada sakit saling tuduh menuduh, menghakimi, marah-marah, emosi, sombong, tinggi hati, merasa doanya benar, jemaatnya puluhan ribu. Ukuran manusia beda dengan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan yang berkenan, yang melakukan firman Allah semuanya. Tidak ukuran karena jemaatnya ratusan ribu. Menurut manusia dia berhasil, seorang pendeta yang hebat, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Itulah sebabnya maka Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, bukan semua orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 aku selamat. Biarpun aku sudah bernubuat, biarpun mereka sudah mengadakan mujizat, jemaatnya 100.000, aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Kenapa? Mungkin dicipta mula-mula melayani Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, tetapi sudah banyak jemaatnya, duitnya ratusan M, sehingga dia sombong. Mulai membedakan yang kaya sama yang miskin, mulai membedakan suku A, suku B, sehingga kesombongan rohani terjadi. Maka Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau.
Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, melalui peristiwa sekarang yang terjadi di seluruh dunia, ini pertanda akhir zaman. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus kudus. Dikuduskan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh firman Allah, dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Karena iman dengan perbuatan itu adalah iman yang hidup, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang beriman kepada Yesus, tapi Tuhan tidak dengar karena imannya iman daging, karena mereka belum lahir baru. Saudara tahu, yang lahir baru yaitu kepompong, diproses jadi kupu-kupu, dia terbang, bagus kupu-kupu, warna kuning, warna merah, warna coklat, warna ungu, dan yang lain. Dia terbang, dia tahu dunia ini luas. Tetapi waktu dia kepompong, dia tidak tahu dunia ini. Banyak orang Kristen yang belum lahir baru, dia beriman, tetapi doanya tidak sampai kepada Tuhan. Doanya tidak didengar Tuhan. Seperti Thomas, harus melihat dulu baru percaya. Maka Yesus menegur, biarpun tidak melihat, tapi percaya saja. Karena janji Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin Tuhan kita Yesus berbohong. Karena dia Allah yang hidup, yang sudah meninggalkan surga datang ke dalam dunia. Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Oleh karena cintanya, kasihnya kepada saudara, kepada saya. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya sungguh-sungguh, dia tidak binasa, tapi diselamatkan. Selamat artinya bahagia selama-lamanya di surga, dan bahagia juga di bumi. Karena Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Artinya damai sejahtera bahagia, damai sejahtera yang kekal. Di surga maupun di bumi kita merasakan damai sejahtera. Jadi datang virus corona, kita tetap menikmati hadirat Tuhan, damai sukacita. Saya pribadi kesaksian, sebelum datang pun virus corona, saya merasakan damai sukacita, sejahtera. Saya menikmati hidup bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Sesudah datang juga virus corona, saya juga makin sejahtera, makin sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu semua isi Alkitab harus digenapi, harus terjadi. Baru datang Tuhan Yesus kali yang kedua. Sehingga melalui peristiwa ini, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Allah itu. Kalau saudara belum lahir baru, belum dipimpin oleh Roh Kudus, undang Roh Kudus dengan iman, dengan hati yang tulus. Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, Bapa, berikanlah penolong itu kepada mereka, supaya Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu menolong mereka selama-lamanya. Selama-lamanya Roh kita itu hidup selama-lamanya. Dia Roh Kudus itu selama-lamanya beserta dengan kita. Sebab itu mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan Yesus hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.